Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kawan-kawan buruh Indonesia. Jadi hari ini adalah sekarang 3 hari menjelang aksi serentak KSPI, yakni tanggal 10 November 2021. Sebenarnya video ini kita sudah buat kemarin, cuman karena ada beberapa teknis permasalahan di audio dan mungkin ada beberapa penjelasan yang miss karena audio tersebut, maka kita WSPRI official berusaha mendatangi di kantor, mendatangi Bu Ardian Safendra secara langsung di kantor DPW di kantor KC WSPRI Mojokerto. Di kameranya di sana bukan di sana dengan kontrol. Baik, assalamualaikum Bung Ardian. Waalaikumsalam, Bu. Ya, bagaimana kemarin Ya. Sudah menjelaskan, sebenarnya ini luar biasa. Saya juga melihat melihat data-data itu berapa ratus lembar terus dengan tulisan sekecil itu, dan ternyata tim pengupahan dari MSPMI jeli gitu. Itu saya luar biasa. Juga kepada teman-teman anggota terutama, jadi ya kita kalau diinstruksi untuk aksi, ya mari kita berjuang bersama, karena ini tim pimpinan kita itu sudah jelimet untuk melihat data-data, karena yang terbaru ini ada aturan terbaru yang Memang data itu kan sifatnya dinamis. ya. Di data dinamis itu harus kita ikuti, pasti akan tidak update ya. Karena kalau selisih Rp1 Rp2 mungkin tidak masalah. Tapi kan ini ngomongnya adalah tentang kehidupan hidup yang ada di Jatim ya. Jadi memang benar-benar harus kita itu harus tahu detail bagaimana nanti cara kita mengadvokasinya. Luar biasa. Itu saya dari kemarin itu ya, wah ini harus update, miss sedikit aja kita akan tertawakan nanti sama audiensi ya. Jadi teman-teman, pengupahan ini benar-benar harus disikapi dengan serius. Pimpinan-pimpinan kita sudah serius untuk menyikapi hal itu, maka kita juga harus serius budal aksi. Hanya mendukung itu, hanya dengan aksi yang mampu mendorong para pimpinan ini untuk bisa menyuarakan tuntutan kita, suara kita. Dan sekarang Bung, bagaimana sih perkembangan dari dulu sampai sekarang itu pengupahan itu aturannya seperti apa? Oke. Jadi nanti kita coba menyampaikan apa sih sebenarnya perbedaan antara Undang-Undang 13 tahun 2003 dan PP turunannya beserta dengan PP 36 tahun 2001 ya. Jadi nanti kita akan menyampaikan beberapa perbedaan antara yang lama dengan yang baru. Jadi seperti itu. Kalau kita menurut mungkin 2012 itu apa yang kita gunakan sebagai aturan yang kita sebagai pedoman untuk penghitungan upah itu, kalau 2012 lalu kan cukup baik. Ya, itu apa ya? Jadi tahun 2012 kita itu memang masih memakai yang namanya komponen atau kebutuhan hidup layak. Sebenarnya komponen atau kebutuhan hidup layak ini sejak dulu ya seperti itu. Tetapi di Jawa Timur itu ada beberapa perubahan yang kita usulkan oleh kepada pemerintah. Tapi memang pemerintah yang dulu dengan sekarang berbeda jauh. Kalau dulu itu diberi masukan masih mendengarkan, tapi kalau sekarang itu kelihatannya memang ya yang paling bahwasanya Mendagri itu sekarang
sejak dulu itu sudah mengeluarkan namanya surat instruksi Mendagri, yaitu dia itu melarang kepada pemerintah itu untuk namanya ada program semacam suatu hal yang menjadi prioritas itu, dan semua orang harus mendukung. Kalau tidak mendukung tidak bisa. Ya, seperti itu. Jadi Mendagri itu memberikan surat kepada seluruh gubernur, kemudian bupati, wali kota, apabila kamu keluar dari program strategis nasional ini, maka kamu akan kena sanksi. Itu Bu sekarang. Artinya perbedaan itulah yang membuat kadang-kadang pemerintah daerah itu ragu dalam kebijakan. Sekarang itu aneh, kepala daerah itu kan dipilih dengan biaya yang tidak sedikit, ya, triliunan. Tetapi saat dia berpikir untuk kesejahteraan rakyat, dia itu dilarang. Hanya seperti itu. Jadi pemerintah daerah dilarang mensejahterakan rakyatnya dengan instruksi-instruksi. Karena apa? Sebenarnya pemerintah daerah itu tahu mana yang sebenarnya harus bisa digunakan, bisa membuat kehidupan lebih baik, itu tahu. Kenapa kok sekarang otonomi daerah itu kan digaungkan gitu. Kalau sekarang kembali semua pemerintah pusat, pemerintah pusat itu sebenarnya kepengen menguasai semuanya. Ya, terutama lewat undang-undang omnibus law itu ya. Itu wujud utama bahwasanya kepengen membuat pemerintah itu ya tidak berkutik ya. Jadi seperti itu. Seperti itu. Berarti mungkin ke depan nggak perlu kalau pilkada daerah. Ya itu kan jadi sebuah, kalau dulu kan kita sebelum reformasi itu ya, semua di tangan pemerintah pusat. Setelah reformasi itu muncullah keinginan untuk adanya pemilu secara langsung dan membantu itu kan supaya apa ya, demokrasinya itu muncul dan pimpinan yang didapat itu ada benar-benar yang dikehendaki oleh rakyatnya yang ada di daerah itu. Tapi kalau ada intervensi dari Mendagri, sebenarnya apa sih hubungannya kan begitu ya? Kenapa Mendagri ngurusi tentang upah begitu kan? Ya Mendagri itu ngurusi aja tentang bagaimana EKTP yang selesai itu, bagaimana APBD ya, atau APBN yang masuk ke daerah-daerah itu sesuai dengan peruntukannya. Itu saja, nggak usah ikut-ikutan ngurusi. Begitu. Iya. Jadi yang segala yang berkaitan dengan kesejahteraan rakyat itu kok jadi bikin rancu mereka. Ya, ya kan ya. Ya karena memang itu dari program ini yang dicetuskan oleh negara itu harus disukseskan katanya. Tapi program strategis nasional ini untuk siapa? Nah, gitu kan ya. Pertanyaan-pertanyaan itu kadang muncul loh. Program strategis nasional, upah ini strategis ya. Upah ini untuk siapa di sini? Kan begitu. Makanya kan kita perlu mendalami untuk mengetahui sebenarnya apa sih ya. Kita kan belum biasa ya yang setiap hari kerjanya di perusahaan. Tapi kalau dibiarkan kita tidak bersuara, ya mereka akan seenaknya sendiri. Jadi ini seperti itu. Jadi kalau ingat apa yang disampaikan Bung Ardian kemarin, kita sebenarnya negara itu punya prinsip dasar yang dia bagus ya. Undang-Undang 45 itu bagus. Dan kita PMI terutama ini berjuang berdasarkan itu. Prinsip-prinsip dasarnya itu kalau orang hukum ngomong itu kalau bisa ya prinsip itu jangan sampai dihalangi oleh namanya teknis kan gitu ya. Contoh upah itu harus sesuai dengan kebutuhan hidup layak atau mendekati hidup layak atau hidup layak sebenarnya. Tetapi jangan sampai teknisnya upah itu yang dibuat oleh pemerintah, PP aturannya, peraturan menterinya itu semakin degradasi jauh dari yang namanya upah. Seperti itu.
jauh. Jadi kita wajib sebenarnya mempertanyakan Ya, motif pemerintah itu apa sih? Iya. Gitu ya. Padahal sudah di aturan negara amanat. iya, Amanat itu pemerintah harus mensejahterakan rakyat. Tapi pemerintah yang ditugasi untuk membuat aturan, justru aturan itu dibuat untuk semakin jauh. Dan apabila ada pemerintah yang mau mensejahterakan rakyat, dia akan disanksi, bisa dicopot. Nah, ini yang membuat aneh sekali. padahal otonomi daerah digaungkan, Betul. tapi kekuasaannya enggak yang diberikan kepada pemerintah daerah, padahal yang memahami kondisi daerah adalah pemerintah daerah. Jadi satu poin teman-teman, pemerintah semakin jauh dari untuk mensejahterakan rakyatnya. Terus kembali lagi terkait pengupahan. Dulu kita itu pengupahan berdasarkan KN. Ada yang terakhir 60 ya. Dulu yang terakhir 60 KN itu menggunakan undang-undang ya, undang-undang 13 13. menggunakan peraturan pemerintah itu diterjemahkan dengan peraturan menteri. Ya. Peraturan menteri ini sudah berubah hampir 3 sampai 4 kali, dan yang terakhir itu peraturan menteri nomor 18 tahun 2020. Jadi peraturan menteri ini baru, tapi peraturan menteri ini tidak pernah digunakan. Itu rumusannya gimana? Jadi kalau peraturan menteri kan begini, setiap 5 tahun. Ya. Di tahun 2012 itu muncul peraturan menteri nomor 15 Ya. tahun 2012. Itu kebutuhan itemnya apa saja? Masih ada komponen namanya radio, kemudian ada majalah, gitu. Kemudian diupdate lagi ya, komponen-komponen itu menjadi yang terbaru itu. Mereka menghilangkan beberapa item, mengganti kayak majalah, radio itu menjadi televisi, kemudian ada pulsa untuk handphone, ya. Kemudian ada juga tabungan tabungan itu dulu tidak ada persentasenya, ada persentase. Kemudian yang ada iuran jaminan sosial. Jadi iuran jaminan sosial itu juga masuk item-item yang diberikan. Jadi seperti itu. Itu yang untuk yang lama, yang model lama. Walaupun nantinya itu harus ikut dengan PP 78. Nah, PP 78 ini perubahannya lagi apa? Di PP 78 itu kita akan tayangkan ini ya. Ya. Ini klik belakang screen. Kita tayangkan apa sih perbedaannya. Nah, ini adalah perbedaan ya. Ini perbedaan dulu, pengupahan yang dulu dengan yang sekarang. Kita bisa lihat di sini waktu kita menggunakan PP 78 tahun 2015 itu upah itu terdiri dari yang namanya upah minimum wilayah. Ada namanya UMP karena seperti DKI Jakarta itu menggunakan UMP karena dia tidak ada kabupaten kota. Kemudian ada juga yang namanya upah minimum kabupaten. Seperti itu. Kemudian UMP itu ditetapkan tanggal 1 November tiap tahun. Kemudian kalau UMK-nya tanggal 21. Kalau di Jawa Timur itu peraturan gubernurnya atau keputusan gubernurnya, kalau UMP itu nanti apabila ditetapkan UMK, maka UMP-nya tidak. Kemudian yang ketiga yang penting ini ada namanya UMSK atau UMSP. Kalau di Jawa Timur itu sudah ada UMSK di beberapa daerah, terutama di daerah padat industri. Itu sudah ada bervariasi antara 5 sampai 9%.
untuk yang UMK-nya, jadi seperti itu. UMSP-nya atau UMS itu yang PP 78. Kemudian di sini kita juga perbedaan dengan yang namanya PP 36. PP 36 itu yang pertama itu hanya terdapat yang wajib itu UMP, UMK itu menjadi tidak wajib. Terus kemudian terjadi pergeseran waktu. Jadi kawan-kawan yang biasanya tanggal 1 November itu UMP di Jawa Timur itu sudah ditentukan, tapi karena ada perubahan menggunakan acuan PP 36 ini, maka nantinya UMP-nya itu kemungkinan ditetapkannya maksimum di tanggal 21 dan UMK-nya itu di tanggal 31. Kemudian ada lagi upah untuk usaha mikro dan kecil. Sebentar Bu, berarti hari ini UMP itu belum ditetapkan? Loh, UMP sampai dengan hari ini itu belum ditetapkan. Karena sekarang terjadi pergeseran waktu di undang-undang itu maksimum itu di aturannya itu tanggal 21. Iya. Makanya sampai dengan hari ini belum ada pembahasan tentang UMP. Dan pembahasan UMP ini akan berbeda caranya dengan tahun yang lalu. Untuk sarannya, cara menghitungnya, data yang dipilih dan yang lainnya, maka perlu dicek lagi datanya, makanya tanggalnya tidak. Oh iya, ini yang kemarin saya lupa tanya. Wah, kita kan juga sedang memperjuangkan UMP kan, Jawa Timur, tapi biasanya kan tanggal 5, tanggal 1 ya? Tanggal 1. Oh, berarti ini lebih sedikit agak. Karena perjuangan UMP tahun ini kalau berhasil kan teman-teman di daerah 2001 itu kalau sesuai konsep kita itu kan bisa menaikkan. Oke, baik, lanjut Bu yang tadi. Oke, jadi kemudian kita lanjutkan yang tadi bahwasanya tadi ada upah namanya upah pada usaha mikro kecil. Di UMKM itu sekarang diatur sendiri untuk besaran upahnya. Kalau dulu itu hanya UMK tidak berlaku untuk upah minimum, upah tidak berlaku untuk UMKM. Sekarang itu UMKM punya upah. Kemudian yang terakhir itu pengaturan-pengaturan yang dilakukan untuk UMKM. Pada dasarnya sudah tidak ada yang namanya UMS. Di PP nomor 36 tahun 2021 ini tidak terdapat UMSK, tidak terdapat UMSK karena sudah didelete di Undang-Undang Cipta Kerja. Seperti itu. Itu perbedaan yang mendasar terhadap perubahan aturan yang ada. Seperti itu. Terus kemudian saya perlihatkan juga. Dulu itu kita menggunakan yang namanya komponen KHL ini. Komponen KHL ini yang tadi saya sampaikan. Bahwasanya komponen KHL ini kita dapatkan dari yang tadi sudah sampaikan itu. Ini adalah komponen KHL yang belum pernah kita gunakan untuk merumuskan upah. Ini baru. Ini adalah peraturan pemerintah nomor 18 tahun 2020. Oh, ini yang kita sampaikan tadi ya? Betul, ini yang kita sampaikan tadi. Ini tadi adalah perubahan atas peraturan menteri nomor 21 tahun 2016. Jadi setiap tahun, setiap 5 tahun sekali itu terdapat yang namanya perubahan tentang kebutuhan hidup. Ini adalah kebutuhan hidup yang sudah kita dapatkan yang biasanya itu. Ya, jadi di sini kita bisa melihat apa saja kebutuhannya, ya, mulai sandang, pangan, kemudian sewa kamar atau kontrak dan yang lainnya. Kemudian di paling bawah itu ada juga nanti komponen-komponen tentang pendidikan. Ini tadi yang sudah tadi. Dulu komponen pendidikan itu hanya majalah, radio gitu ya. Sekarang diganti dengan
televisi 21 in. Kemudian kita juga bisa melihat di sini ini transportasi kerja. Ini kan jelas sebenarnya tulisannya adalah di sini kita itu transportasi kerja itu kita dihitung di transportasi kerja dan lainnya. Berarti kan hitungnya adalah transportasi kerja itu kalau kita itu berangkat kerja dari rumah ke terminal kan, bis itu atau alat angkutan umum itu kan nggak ada lewat depan rumah. Pasti kalau rumahnya masuk di gang-gang dan yang lainnya itu kan kita harus ke terminal. Berarti ongkos jalan dari rumah ke terminal itu juga ada. Kemudian dari terminal ke kawasan industri, nah itu ada. Dan biasanya di kawasan industri itu tidak boleh angkutan umum itu masuk, maka harus ada angkutan lain selain angkutan umum, angkutan khusus lah bisa ojek motor, bisa mobil atau bis yang khusus masuk ke kawasan industri. Kawasan industri itu tidak bisa dimasuki oleh angkutan umum. Dan ada pulsa gitu, ada pakai pulsa dan pesta. Walaupun nilainya kecil 2 giga, jadi bulan itu ya itu per bulan itu. Ini yang terbaru yang kemarin ini ada namanya jaminan sosial. Jadi sekarang ini kan BPJS bayar, BPJS kesehatan itu kita bayar 1% tuh. Ya kan komisinya 4/1. Yang 1% itu bisa diberikan dari sini. Sama yang satu lagi itu jaminan pensiun. Jaminan pensiun itu kan kita juga bayar 1%. Komposisinya 2% pengusaha, 1% pekerja. Seharusnya jaminan sosialnya ini kurang. Kita kan masih harus bayar lagi BPJS ketenagakerjaan yang JHT. JHT itu 2%. Harusnya ini jaminan sosialnya ini 4%. Tapi di sini hanya tertulis 2%. Tapi ini memang item baru, ada 64 item yang menjadi dasar penghitungan yang tahun yang lalu ya. Padahal itu belum dicabut. Kalau ini kita tidak tahu, ini tidak ada. Ini kan aturannya di PP 78. Oh, 78. PP 78 itu mengatur ini, Bu. Oh ya. Ini adalah aturan PP 78. Kalau PP 78-nya sudah diganti dengan PP 36, berarti kan otomatis, Bu. Oh iya. Nah, itu secara aturan gitu. Iya. Kalau ada PP baru menggantikan PP lama, otomatis yang di bawah-bawahnya berarti enggak sudah tidak berlaku. Padahal ini belum pernah digunakan. Ya ini kan sekarang anggaran terus untuk apa terus kementerian melakukan rapat-rapat menentukan ini belum digunakan ganti-ganti PP 36. Jadi aturan ini dulu itu ini belum dulu itu dia dibuat masukan dari manapun, dipanggil semuanya rapat hotel, kemudian sosialisasi di mana-mana, tapi ternyata tidak dipakai. Ada ini Bu, jargon ya, ada anggota DPR yang tanya untuk membuat peraturan menteri sangat menganggarkan miliaran. Ya, ingat ya waktu itu ada YouTube yang viral, anggota DPR waktu itu menanyakan ke kementerian butuh berapa miliar untuk membuat peraturan menteri, tapi ternyata ini saya tidak sebutkan. Tapi ini pasti ada kajiannya, dan kajian itu pasti mengeluarkan duit, tapi ternyata tidak dipakai. Ini berarti kan problemnya lebih baik uangnya itu dipakai untuk bangun sekolah, santuni anak-anak yatim, kan begitu untuk bermanfaat. Daripada buat begini sudah salah ternyata tidak dipakai. Seperti itu untuk yang aturan. Berarti luar biasa ini. Dibalik itu ada hal besar yang ternyata sia-sia. Terus itu yang menggunakan PP 78. Kemarin terakhir itu yang paling besar kenaikan berapa? PP 78 itu kemarin maksimum ya 8,05. Ya itu sudah paling besar sekali. Jawa Timur itu.
Bukan, itu seluruh kan PP78 itu seluruh Indonesia sama nilainya. Oh sama, oh ya, Ya, sama ya. Pasti sama. betul. Inflasi dan pertumbuhan ekonomi. Ibu rumah. Betul. Itu kan era 2015 Ya. ya itu. Era sebelumnya yang 2012 sampai 2015 itu masih pakai lagi KHL Ya. tadi. KHL tadi. Jadi kita bisa diskusi, Ya. bisa meminta apa. Mosok sih sejak dulu buruh itu hanya hidup di kos-kosan. Kalau sudah punya istri, punya anak, ya kos-kosan itu kan nggak layak. Makanya kita minta ya minimal rumah sederhana lah, kos sewanya setahun berapa, nanti dibagi per bulan berapa. Dulu tuh begitu, Gitu ya. yang artinya membuat upahnya itu kan ya memang benar-benar ya harusnya begitu. Ya apa kenaikannya enggak 25.000, kan gitu dulu ya. Dulu sebelum tahun 2012 itu upah itu begitu. Ya. Naik 25.000, paling rendah 25.000 ya. Kemudian ada perubahan di tahun 2012 sampai 2015. Kemudian 2015 sampai 2020 itu menggunakan pertumbuhan ekonomi dan inflasi. Nah, yang 2021 ini kelihatannya pemerintah itu kepengen nostalgia, kembali ke masa lalu. Kalau orang ngomong tidak bisa move on. Iya. Jadi kalau kita harusnya berjalan ke depan malah berjalan ke belakang. Iya, Mundur. betul. Jadi kita sudah baik sebenarnya di tahun-tahun 2012 itu sudah baik, stakeholder ya itu ya, Dewan Pengupahan bisa berunding, pemerintah bisa data. Anjlok di PP 36 ini begini. Iya. Ini PP 36 ini apa ya? Memang PP 36 ini sebuah hal yang dibuat turunan Undang-Undang Cipta Kerja. Ya kita tahu sendiri lah, Undang-Undang Cipta Kerja itu kan sudah kita tolak ya. Mulai sebelum lahir, setelah lahir, dan saat lahir. Ya. Kita sudah tolak itu karena memang mereka tidak ada kesejahteraan ya di situ. Kita melihat banyak sekali penurunan yang didapatkan. Jadi begitu Bung untuk ya Jadi kronologis pengupahan ya. Jadi dulu di era sebelum 2012 itu tanpa ada diskusi, tanpa ada audiensi buruh, Dewan Pengupahan, pengusaha dan pemerintah itu dulu tidak ada. Baru sekitar 2012 itu mulai ada, dan di saat ada itu upah buruh itu bisa naik kalau nggak salah. Iya, sempat Mojokerto itu 31,5% yang dari tadinya sebelumnya berapa? Sebelumnya itu 2.050.000 Ya, awalnya, kemudian naik dari 2.695.000. Ya itu naiknya 31,5, tertinggi di ring 1 pada waktu itu ya. Terus kemudian muncul PP 78. hanya menggunakan inflasi dan pertumbuhan ekonomi. Kita mau habis-habisan Itu itulah habisan. Nah, hasil dari itu yang tadinya bisa 30% turun jadi berapa? kita 8%. Paling besar 8%. Nah ini yang telah di PP 3. Nanti kita lihat. Nah, saat ini lanjut kita langsung sebagai persiapan aksi kita tanggal 10 besok. Jadi teman-teman harus paham ini, harus paham ini, dan teman-teman ya harus makel. Karena saya kemarin saja mengikuti lo ternyata parah. Dan ini penjelasannya dari Bung Ardian. Ya. Jadi kawan-kawan sekalian, memang kenapa sih kita itu menolak Undang-Undang Cipta Kerja? Dengan Cipta Kerja kita tolak itu karena memang ya, tidak ada manfaatnya untuk kita semua. Undang-Undang 13 itu saya rasa masih cukup baik ya daripada Undang-Undang Cipta Kerja itu. Memang mulai sejak awal diciptakan itu dia sudah bermasalah. Yang menciptakan sudah bermasalah, pasti hasilnya bermasalah. Itu kan ya kalau kita melihat banyak sekali hal-hal yang memang direduksi
terutama tentang upah, kemudian tentang hubungan kerja, kemudian kita juga bisa melihat bagaimana nanti pesangon yang kita dapatkan dan begitu ya. Jadi itu yang menjadi dasar kenapa kita masih sampai dengan sekarang walaupun sudah di GR, di MK dan yang lainnya kita tetap menolak. Tapi kita akan khusus menyampaikan tentang PP 36 ini. Kita bermaksud untuk mempelajari sebenarnya apa sih yang menjadi kenapa sih kita itu menolak PP 36 dan kata-kata menolak itu harus dibuktikan apakah benar kita itu harus menolak. Jadi seperti itu. Jadi kita nanti akan mengupas ya sedikit tentang PP 36. Kita akan mengupas tentang penentuan UMK. Jadi di video yang kemarin ya kita sudah membuat yang UMP. Sekarang kita mencoba untuk melihat yang UMK. Jadi seperti apa sih UMK kita? Jadi kita tidak hanya membahas satu daerah. Kita membahas ini seprovinsi Jawa Timur. Seprovinsi Jawa Timur. Karena ya kalau terlanjur bahasa itu nyelam dong ya, nyelam sekalian. Karena di nyelam hanya P1 pada industri itu sudah biasa. Kenapa kok kita sejarah? Karena kita itu mempunyai anggota SPMB itu sudah menyebar sampai dengan timur Tuban, ujung timur Banyuwangi. Kita itu sudah punya anggota, kemudian jalan ke Jember, ke Lumajang, ke Probolinggo, kemudian masuk ke Patung Sapi Pasuruan itu kan anggota kita itu juga sudah menyebar ya, Bondowoso, Situbondo juga. Kemudian yang mulai dari Tuban sana perbatasan kita sudah. Jadi kalau kita ngomong ya sekalian aja ya, teman-teman Tuban, teman Madiun, teman Jombang, itu kan kita juga punya ya, biar mereka tahu juga sebenarnya proses sebenarnya PP 36 itu yang perlu kita. Oke, siap. Oke, lanjut Bu. Gimana ini? Ini sudah nggak sampai ini. Ya, yang pertama kita akan melihat bagaimana sih PP 36 itu mengatur tentang upah. Kita akan melihat dasar screen ya. Ini kita melihat gubernur itu bisa menetapkan upah atau memutuskan upah. Itu ada beberapa syarat yang diminta. Ya. Yang pertama itu adalah ini Bu. Kita bisa melihat bahwasanya gubernur itu dapat menetapkan upah minimum itu kabupaten kota. Menetapkan upah minimum itu berarti karena sifatnya di Undang-Undang Cipta Kerja itu gubernur dapat. Kata-kata dapat ini mempunyai arti macam-macam, punya arti yang banyak. Yang pertama, gubernur itu bisa atau dapat menetapkan upah minimum dengan syarat tertentu. Syarat yang pertama itu adalah rata-rata pertumbuhan ekonomi kabupaten kota 3 tahun terakhir. Jadi 3 tahun terakhir itu dari data yang tersedia pada periode yang sama itu nilainya lebih tinggi dibanding dengan rata-rata pertumbuhan ekonomi provinsi. Jadi yang merah-merah itu yang menjadi bahan utama. Jadi gubernur dapat menetapkan itu dengan syarat. Syaratnya apa? Satu, rata-rata pertumbuhan ekonomi yaitu lebih tinggi. Nah, nanti kita akan melihat Bu, bagaimana kondisi 3 tahun di pertumbuhan ekonominya Jawa Timur di seluruh kabupaten. Di sini kita bisa melihat untuk pertumbuhan ekonomi Jawa Timur itu ada beberapa yang kemarin sudah kita
mendapatkan datanya untuk kita sampaikan kepada kawan-kawan. Yang pertama ini adalah kondisi ini ya. Ini adalah kondisi pertumbuhan ekonomi yang ada di Jawa Timur di 38. Kita bisa melihat di sini berapa pertumbuhan ekonomi Jawa Timur. Ya. Jawa Timur itu tahun 2018 itu 5,5, kemudian 2019 5,52, dan tahun 2020 ini minus 2,9. Jadi kita bisa melihat di sini bahwasanya Jawa Timur itu rata-ratanya itu 2,88 untuk yang pertumbuhan ekonomi. Di pertumbuhan ekonomi ini di Jawa Timur 2,88. Seperti yang kita sampaikan tadi bahwasanya gubernur itu bisa menetapkan apabila nilainya kabupaten kota itu berada di atasnya pertumbuhan ekonomi Jawa Timur. Ya, kita bisa melihat dari data-data ini. Saya bedakan yang warna kuning dan warna hijau. Jadi di sini kita bisa melihat di sini yang warna kuning itu untuk yang kabupaten atau daerah-daerah yang nilai pertumbuhan ekonominya di bawah Jawa Timur. Ini saya kasih angka yang kuning ini. Jumlahnya ada 28. Ada 28 kabupaten kota yang di Jawa Timur ini yang ternyata setelah kita cek datanya itu berada di 28 kabupaten kota yang nilai warnanya itu kuning, berarti dia di bawah provinsi Jawa Timur. Kemudian ada juga yang warna hijau. Yang warna hijau ini jumlahnya ada 10 ada 10 kabupaten yang nilainya hijau. Nilai hijau ini berarti nilainya ada di atasnya rata-rata provinsi. Jadi kesimpulan dari data ini, maka yang bisa ditetapkan UMK-nya itu hanya yang warna hijau, berarti hanya 10 daerah. Ya, jadi 10 daerah ini menjadi daerah-daerah yang nanti UMK-nya bisa ditetapkan. Bagaimana yang warna kuning? Ya, yang warna kuning itu sudah KO duluan. Ini sudah KO duluan, belum perang sudah KO. Ini kalau daerah yang kuning ini kita contohkan Surabaya. Surabaya itu pertumbuhan ekonomi hanya 2,48. Jadi Surabaya itu ya sudah tahu duluan karena di bawah rata-rata. Ya, betul. Oh ya, Surabaya kalau ini pakai PP 36, kalau kita diam saja, ya kita sudah terpukul lebih dulu. Iya. Oke. Dan ini sebenarnya tidak hanya Surabaya, Bu, ya. Tidak hanya Surabaya. Surabaya, tapi banyak daerah. Ya ini 28. Iya, 28 kabupaten kota di provinsi Jawa Timur itu upahnya tidak naik. Tidak naik. Eliminasi pertama kali ya. Karena ketentuan yang dibuat syarat tadi. Iya. Syarat tadi yang menyebutkan bahwa UMK bisa naik apabila rata-rata pertumbuhan ekonomi daerah tersebut lebih tinggi dari Jawa Timur. Nah, itu saat ini menurut data BPS itu dari 38 kabupaten kota Jawa Timur itu 28-nya itu berada di bawah rata-rata dari pertumbuhan ekonomi Jawa Timur, dan termasuk ring 1 juga ada yang masuk. Ya, kalau dilihat yang daerah padat industri, ya, yang sudah
pertumbuhan ekonominya di bawah Jawa Timur itu Surabaya. Surabaya. Kemudian kita bisa melihat juga kawan juga di daerah ini Sidoarjo. Sidoarjo. Oh, Sidoarjo. Sidoarjo itu warnanya kuning, ya. Kuning. Kemudian Gresik. Gresik itu Surabaya KO. Sidoarjo KO. Gresik KO. Tiga. Rank 1 wis KO. Kalau dengan PN36 itu. Yang lainnya ini banyak Bung ya. Daerah-daerah contoh seperti ini, Tuban ya, Tuban itu kemarin udah KO kemudian bagaimana dengan Kabupaten Jember, bagaimana kita punya Kabupaten Jember ternyata kuning juga Bung. Jember ya kuning, iya. kemarin KO ya? Kemarin KO. Berarti Jember ini pertumbuhan ekonominya 2,52. Jadi kalau dilihat belum taruh, belum sudah, wes malu. Nah, itu kan ini berarti sebuah hal yang dulu. Ini bagaimana sih kok dengan banyak data yang menggunakan tahun-tahun yang lalu, data-data lama itu menjadi yang menjadi acuan. Kan ini enggak sesuai lah. Jadi begitu Bung. Jadi itu hanya contoh-contoh daerah-daerah yang tidak yang warna kuning ini yang ternyata tidak bisa naik upah. Bagaimana dengan Mojokerto dan Pasuruan? Kita lihat Pasuruan, ternyata Pasuruan masih hijau Bung ya. Pasuruan ini masih. Pasuruan berarti pertumbuhan ekonominya atas Jawa Timur. Rata-rata Jawa Timur. Jadi berapa Bung? Rata-rata Jawa Timur? 2,88. 2,88 dan Pasuruan itu 3,20. 3,2 di atasnya. Kemudian Mojokerto kemudian ternyata masih di atasnya ya. Ada 3,53. Jadi ada harapan Bung. Ada harapan. Ini babak pertama masih lolos ya. Yang lolos kan 10. Ya. Nah, daerah padat industri yang masih lolos seleksi pertama itu Mojokerto dan Pasuruan. Tapi nanti kita ini belum final. Babak pertama. Kita akan melihat di babak kedua. Ini masih ada babak-babaknya. Jadi kalau kita rangkum PPN ini berarti ada berapa jebakan? Yang pertama tadi rata-rata tadi menggunakan rata-rata itu jebakan utama. Yang pertama, yang kedua dijebak dengan menggunakan batas atas. Sekarang yang batas atas. Sekarang yang batas atas. Ya, sekarang batas atas mau batas bawah. Kita akan share ke teman-teman apa sih sebenarnya batas atas dan batas bawah. Kita review sebentar ya. Ya. Oke, kita bisa melihat ini adalah bagaimana menghitung tentang apa sih sebenarnya batas atas dan batas bawah. Ini seperti itu. Nah, batas atas dan batas bawah ini, nah ini ya. Ya, coba dilihat di teman-teman, kita bisa melihat bagaimana tentang ilustrasi penggunaan penyesuaian upah minimum ya dari kawan-kawan. Kita bisa lihat ini ada namanya batas atas, kemudian ini adalah batas bawah. Jadi kalau upahnya nanti dihitung dengan menggunakan rumus ini, rumusnya ini Bu, rata-rata konsumsi per kapita per bulan dikalikan rata-rata banyaknya anggota rumah tangga dibagi rata-rata banyaknya anggota rumah tangga yang bekerja. Jadi nanti sama dengan saat kita menghitung UMP. Ya, jadi ini nanti kalau batas atasnya itu sudah melebihi UMK yang ada, itu berarti nanti sudah ranahnya upah layak. Berarti sudah tidak perlu lagi ditetapkan namanya upah minimum. Jadi ini catatan close nih Bung. Ya, jika existing masih berada di rentang maka masih bisa dilakukan penyesuaian dengan penyesuaian Jadi kalau nanti upah minimum sampai itu masih ada di rentang ini, berarti upah minimumnya masih
bisa ditetapkan. Tapi kalau sudah di atas ini, maka itu sudah ranahnya upah. Ya, jadi ini clause-nya ini, ya, jika existing upah minimum sudah berada di atas batas upah, maka ditetapkan sama dengan upah minimum tahun yang berjalan. Jadi kan kalau nantinya upah minimum batas atasnya ini lebih upah atau sama dan lebih batas atasnya ini sama dengan upah minimum yang sekarang, maka akan ditetapkan upah minimum yang berjalan. Jadi sama saja tidak ada. Begitu Bung, ini jebakan kedua atas dan sekarang kembali ke data tadi berarti ya. Berarti kita lihat yang kalau yang kuning-kuning udah nggak ada. Ya, sudah kita itu dibahas 28 daerah bisa dibahas dulu. Kalau kita diam tidak berjuang, ya wis terima apa adanya, nggak naik. Sekarang ada yang hijau-hijau dari 38 kabupaten kota di Jawa Timur tadi yang rata-rata pertumbuhan ekonominya di atas provinsi itu ada 10 daerah, 10 kabupaten kota, 2 diantaranya masuk ring 1, yakni Pasuruan dan Mojokerto. Nah, setelah kita mengetahui ada batas atas batas bawah tadi dan rumus-rumusnya, kita coba masukkan data yang hijau, utama ring 1 dulu yang hijau, itu tadi kan sudah beres di tahun 1 ya, aman. Sekarang tahap kedua tinggal kita masukkan lagi ya. Tapi sebelum itu Bung, kita akan sampaikan beberapa hal ini tentang kemarin kan kita ada waktu kita aksi terakhir itu kan disampaikan bahwasanya BPS itu akan mengeluarkan data terbaru yaitu tanggal 5 November. Di tanggal 5 November kemarin itu kita sudah mendapatkan datanya bukti. Kemarin itu kawan-kawan BPS sudah ngirimi tentang data-data yang mereka sampaikan kepada saya dan teman-teman. Ini data yang diberikan oleh BPS tentang ini share tanggal 5 November. Jadi ini adalah berita resmi statistik Provinsi Jawa Timur, ya, ini dari Badan Pusat Statistik. Tertanggal lihat itu 5 November 2021. Di tanggal 5 November ini kita sebenarnya kan berharap semua data itu sudah ada, sudah dipublikasikan. Tapi ternyata setelah kita komunikasi sampai dengan sore itu datanya itu belum ada. Nah ini mulai muncul ya. Mulai muncul hal-hal yang belum ada kan gitu. Jadi satu hal yang aneh ya, satu hal yang sudah dibuat, disobekkan, tapi ternyata komponennya itu nggak mendukung. Aneh. Ini kan kita menunggu data, ini kan was-was. Was-was untuk ini Provinsi Jawa Timur ini kondisinya kayak apa. Makanya kita kemarin itu meminta datanya, itu ada beberapa data yang diminta. Ternyata ini data yang disampaikan yang di tanggal 5 November ini hanya masuk yang kita butuhkan hanya satu, yaitu di sini saja. Nah, kita bisa lihat ini triwulan ketiga 2020. Jadi data yang paling pojok itu harga konstan 2010 ya, itu kan ada pun yang paling bawah itu yang kanan, pojok kanan. Nah, yang kita butuhkan itu ini. Ya, yang kita butuhkan ini nilai apa? Ini adalah PDRB. PDRB itu atau nanti komponen yang untuk menghitung pertumbuhan itu. Jadi kita itu kan kepengen PP 36 itu kan mensyaratkan bahwasanya max PE, inflasi kan begitu. Max PE itu adalah maksimum pertumbuhan ekonomi di provinsi tersebut di compare dengan data-data tahun 2019, tahun 2020. Nanti kita tunjukkan. Iya. Jadi yang kita butuhkan dari data semua data yang tadi dipublis oleh BPS, ternyata
Kan kita contoh butuh 5 komponen data. Yang tersaji, yang di tanggal 5 yang diberikan itu satu. 5 komponen itu apa yang dibutuhkan? Satu adalah berapa sih pengeluaran per kapita per orang. Itu di seluruh Jawa Timur itu menggunakan Susenas tahun 2021. Itu kita membutuhkan data itu ya. Yang kedua, kita membutuhkan dana anggota rumah tangga yang ada di situ. Jumlah anggota rumah tangga kan rumus BA tadi ya. Ini BA dari rumus BA tadi kita butuh 3 komponen. Ada konsumsi per kapita per bulan berapa, kemudian dikalikan jumlah anggota rumah tangga dibagi dengan jumlah anggota rumah tangga yang bekerja. Nah ini yang kita harapkan muncul, tapi data ini sampai dengan hari ini kita live ini datanya belum ada. Dan yang muncul hanya yang satu ini, yaitu yang komponen yang kita share screen itu komponen untuk menentukan jumlah pertumbuhan ekonominya. Nah, ini nanti akan kita olah. Ini saya ngolahnya ini pakai BPS itu ngasih itu gambar. Kalau mau menghitung pertumbuhan ekonomi itu ini loh cara. Terus yang terakhir yang kita butuhkan data inflasi itu ngitungnya PP 36 itu September 2020 sampai September 2021, dan itu sudah kita dapatkan dari BPS nilainya 1,92%. Yang kita butuhkan itu sekarang kalau pertumbuhan ekonominya bagaimana? Nah, nanti kita akan lihat pertumbuhan ekonominya jadi berapa. Kalau pertumbuhan ekonominya lebih tinggi daripada maka kita memakai pertumbuhan ekonomi. Kalau pertumbuhan ekonominya lebih rendah daripada inflasi, kita pakai inflasi. Jadi begitu saja rumusnya PP3. Padahal kalau ditambahi pengertian yang kemarin, kalau yang inflasi itu sebenarnya barang tidak naik, ada menyesuaikan saja. Tapi dipakai itu dosis itu jadi naik. Ya, akal-akalan. Oke, lanjut. Jadi seperti itu. Ini untuk yang kita akan mengambil data ini yang kita screenshot 103.037,15 ini ke rumusannya. Saya rumusannya. Nah ini, sudah kelihatan. Nah, kelihatan ya. Nah, jadi data yang disampaikan oleh BPS ini kita masukkan. Masukannya ada triwulan ketiga 2021, nilainya 423.037,15. Ini ketemu kan? Dari data ini kita bisa melihat berapa sih pertumbuhan ekonominya. Jadi ini ditambahkan dulu, ini dikurangi dulu. Jadi yang tahun 2021 dikurangi yang tahun 2020. Kemudian hasilnya itu adalah dari hasil pengurangan ini tadi dipakai untuk dibagi yang tahun 2020 dikalikan 100%, ketemunya adalah 1,63. Jadi pertumbuhan ekonominya adalah 1,63%. Ya, seperti itu. Jadi 1,63 lah ekonominya Jawa Timur. Jadi memang positif, 1,69. Jadi kalau dihitung seperti 1,69 ini berarti nilainya. Kalau inflasi tadi berapa? Inflasi tadi 1,92. Ini saya berikan ke teman-teman datanya BPS yang sebelumnya ya. Ini kemarin kan ini adalah data BPS yang kemarin kita sampaikan. Ini kan kemarin hasilnya minus 0,17 karena yang triwulan 3 tahun 2021 belum ada. Ini kan triwulan 2 Mas ya. Yang tadi kan sudah triwulan 3. Ini kita bandingkan. Nah, tapi untuk inflasi itu sudah resmi dari BPS September 2021 year on year. Jadi year on year itu hitungnya tahun ke tahun. Inflasi itu tahun ke tahun.
Tapi pertumbuhan ekonomi itu ngitungnya adalah per triwulan. Oh, oke. Ada pertumbuhan ekonomi year on year, ada namanya quarter to quarter, ada namanya triwulan ke triwulan. Yang dipakai yang mana? Data yang sesuai dengan BPPT. Setelah mengikuti obrolan ini kita jadi naik ekonomi. Ya jadi ya ini kita belajar gitu. Ya, kita belajar bersama kalau nanti memang ada beberapa hal yang perlu berbagi dan yang lainnya yang namanya orang belajar. Ya. Tapi yang penting kita itu apa ya, buruh itu tidak semuanya itu kan gitu. Buruh itu kan dianggap mungkin sama pemerintah dianggap bodoh. Iya. Buruh itu wis goblok lah ya. Kalau itu wis kerjanya ya wis ngono iku, pekerjaan kasar dan lain-lain. Kan nggak ngerti kayak ini ya. Atau kamu dilarang. Jadi kita itu ya wis nerima, ya wis tulisan itu ya terima. Padahal kita juga. Hanya kita kemarin mencoba untuk simulasi karena kita menunggu data itu baru dapat tanggal 5 itu, maka untuk yang data tahun 2021 hari ini sudah kita tulis surat kepada BPS untuk mengirim kita data yang terbaru untuk yang tidak item tadi. Ya, ditambah dengan nanti biar dihitung pertumbuhan ekonominya, PDRB-nya sama enggak dengan yang kita. Kalau nanti sama berarti cara menghitung kita, rumusan kita itu berarti caranya kotor. Hasilnya kayak omongan gitu aja. Kalau ternyata sama ya hasilnya sesuai dengan yang tadi itu berarti ya jadi kita itu ya tahu. Aku jadi penasaran, besok itu tanggal 10 kita aksi, terus pemerintah enggak se-update kita mungkin Ya tahu ya ini kan ya kita juga bagaimana kalau waktu komunikasi itu disampaikan bahwasanya data itu sudah ada di Kementerian Ketenagakerjaan, itu dapat dari Badan Pusat Statistik Nasional kan begitu. Kemudian saya tanyakan sudah dikirim apa belum kan gitu, katanya nunggu dikirim dari pusat data BPJ, kata BPS provinsi itu yang membuat aneh saya data dari pusat itu dapatnya dari mana? Kan dari provinsi kan gitu logikanya nggak mungkin kan pusat hitung-hitung sendiri nggak mungkin, pasti provinsi melaporkan ke pusat kan gitu. Data dari pusat ini kan ada surat dari Kementerian Ketenagakerjaan, maka pusat ini mengirimkan ke Kementerian Ketenagakerjaan datanya, nanti sama Kementerian Ketenagakerjaan ini dikirim ke masing-masing dinas provinsi di daerah-daerah di seluruh Indonesia kan begitu ya. Yang saya belum itu kalau datanya dari pusat ada, tapi dari provinsi kan ada. Kenapa saat kita minta katanya adalah belum dapat data dari pusat? Itu karena ya logika ya atau kita terlalu berlogika terlalu berlebihan mungkin gitu. Tapi yo masuk akal, itu masuk akal. Bisa, masa terus BPS Jawa Timur nggak nyangka dan nggak mungkin kan gedung sebesar itu, iya, manpowernya sebanyak itu, masa yo nggak mungkin lah. Tapi kok ya, tapi kok gitu? Padahal penetapan kembali semakin dekat. Terus kita sebagai stakeholder yang bakal merasakan ya bukan dia nggak boleh ngerti ya. Tapi kita itu apa? Kita itu kepengen sebenarnya bukan bener atau enggaknya, logika enggak sih dari mereka itu. Jadi itu mungkin yang kita sampaikan. Jadi data-datanya ini yang nanti di perhitungan yang tadi itu kita akan memakai ini Bu ya. Jadi data yang sudah kita share ini yaitu mengenai rata-rata total konsumsi ini yang akan kita pakai nanti, kemudian rata-rata jumlah anggota rumah tangga, kemudian anggota rumah tangga yang bekerja. Jadi data ini data dari BPS, kita hanya mengupdate yang daerah ini saja yang tadi tampilkan pertama, ini yang kita tampilkan di kita memakai data hasil survei sosial ekonomi nasional 2020. Saya masih berpikir bahwa kemungkinan
yang melihat dengan kondisi yang sekarang tidak akan banyak jauh berubah untuk pengeluaran rata-rata konsumsi, karena kita bisa melihat waktu corona ini memang banyak sekali teman-teman yang di PHK, kemudian banyak perusahaan yang tutup dan lain-lainnya. Aku yakin konsumsi yang dipakai atau konsumsi yang ada itu tidak akan jauh berubah. Karena apa? Ayo, satu, upah di kawan-kawan itu tidak di daerah-daerah itu kan hanya kemarin yang naik ring satu aja naik 100.000, apalagi teman-teman yang tidak naik. Nah, wong yang naik 100.000 tadi ternyata kan ada yang kuning lah, kembali ekonominya di bawah. Teman-teman yang itu tidak naik. Nah, nanti kita cek sampelnya. Ini nanti data yang kita pakai. Saya share itu nanti dipakai di perhitungan yang berikutnya. Kemudian kita akan melihat hasil perhitungannya. Nah, sebelum kita melihat hasil perhitungan itu, kemarin kita mencoba untuk melihat datanya BPS. Sebenarnya rata-rata konsumsi per kapita per bulan ini ngitungnya itu bagaimana? Kita akan share hitungnya bagaimana, parameternya apa dari yang ada itu tadi. Dari data yang diberikan BPS kepada kita semua, ada beberapa hal yang dipakai untuk menghitungnya. Jadi menghitung itu beberapa hal yang akan dihitung itu terutama untuk konsumsi itu ada blok makanan, kemudian blok belum. Ini kita akan berikan ke kawan-kawan. Ini adalah lampiran kuesioner ya. Jadi kalau kita tadi itu memakai peraturan menteri yang tahun 2020 tadi yang tadi sudah kita jelaskan, ada tabungan, ada transportasi untuk kerja, kemudian kebutuhan rumah tangga, makan, beras dan yang lainnya, kopi, teh. Ini ternyata BPS itu untuk menentukan yang rata-rata konsumsi berjalan itu juga melakukan yang namanya survei. Ini kita akan bedah opposite yang disurvei oleh mereka. Metodenya. Ya. Kalau metode kayak ini yang kita tampilkan ini adalah apa sih yang disurvei oleh. Ini juga satu hal yang penting teman-teman. Ya. Yang harus diketahui teman-teman, bagaimana metode yang digunakan oleh BPS untuk melakukan survei dan hasil survei itu nanti dijadikan patokan perhitungan kenaikan upah. Namun kita perhatikan nanti bagaimana metodenya dan apa saja yang ditanyakan, apa yang ada di situ dan apa yang tidak ada, kemudian sebagainya. Silakan. Jadi kita bisa melihat di sini, kita akan BPS itu menggunakan ini Bu, namanya Survei Sosial Ekonomi Nasional yang saya singkat tadi namanya Susenas. Jadi nanti makanya tadi yang kita tunggu-tunggu sebenarnya tanggal 5 November 2021 ya, adalah hasil Susenas tahun 2021. Tapi ternyata di publikasi BPS itu kan nggak ada. Makanya yang kita pakai acuan masih yang tahun 2020. Tapi ini kita hanya melihat metode dan angka saja prediksi. Nanti yang lebih valid lagi, kalau nanti kita diberi data yang terbaru tahun 2021, apakah datanya ada? Itu nanti kita tunggu. Apakah datanya ada atau apakah ada penambahan? Betul. Nilainya. Tapi ini kawan-kawan dulu, kawan-kawan semua yang melihat siaran ini, kita melihat sekarang ini adalah untuk yang tahun 2020. Jadi jangan salah ya. Jadi ini kita lihat tahun 2020. Tapi yang penting adalah kita tahu caranya itu apa. Yang kedua sih disurvei itu apa. Ini
pola perjuangan kita ya, kita nggak ngawur, kita juga nggak asal beli, nggak asal menuntut. Perhitungannya kita coba menggunakan data dari BPS seperti yang aturan yang ada. Nanti kita coba bagaimana sih hasilnya. Ya, jadi gini, kita bisa melihat di sini kawan-kawan, apa sih yang disurvei oleh BPS? BPS itu mensurvei beberapa hal. Yang pertama itu beras, kemudian beras ketan, jagung, tepung terigu, padi-padian yang lainnya, ketela rambat, sagu, talas, kentang, gaplek, dan durian. Jadi kalau di kita Permenaker tadi yang 18 tadi itu kan kalau untuk kebutuhan makan ya wis diplot beras, hanya beras 10 kilo. Oh iya. Tapi di BPS itu macam-macam. Itu kemarin yang kita sampaikan bahwasanya kalau data itu diambil seminggu sebelumnya, contoh hari Senin dia makan beras ketan, hari Selasa dia makan ketela, hari Rabu dia makan gaplek, Kamis dia makan kentang, Jumat makan talas. Itu nanti jumlahnya nilainya kalau dihitung ya pasti tidak sama dengan satu komponen yang dikalikan karena macam-macamnya berbeda. Harga kentang, harga gaplek, harga tepung terigu, jagung itu berbeda harganya. Tapi BPS itu nantinya di sini itu mereka itu akan memasukkannya ke dalam namanya blok konsumsi pengeluaran bahan makanan. Ya. Nah ini ada bloknya. Ya. Blok 41 konsumsi dan pengeluaran bahan makanan. Ini nanti sama seperti kita dari blok-blok ini nanti akan dibuat namanya blok-blok besar. Nah dari blok besar ini muncul jumlahnya berapa nilainya. Nanti muncullah yang terakhir di bawah itu konsumsi rata-rata per kapita per orang. Jadi ini adalah blok 1 muncul angka. Ada blok 2, blok 3, blok 4. Nah ini juga muncul angka. Nanti ditambahkan semuanya jadinya adalah blok besar yang namanya pengeluaran konsumsi per kapita. Nanti kita akan lihat blok besarnya. Ini blok-blok kecilnya. Di blok kecil ini dipakai untuk survei mulai padi-padian, kemudian ada ini rokok itu juga disurvei. Rokok yang masuk dalam item yang disurvei oleh BPS. Kemudian apalagi yang disurvei oleh BPS itu juga mensurvei survei makanan dan minuman tadi tidak hanya yang mentah. Ya, yang sudah matang juga apakah hari Senin sama makan gado-gado? Oh iya, gado. Buruan kemarin makan gado-gado, makan nasi goreng, juga makan nasi. Oh iya, nah, itu kan disurvei juga itu. Kemudian blok makanan dan minuman. Nah, kemudian keperluan yang lain juga disurvei oleh mereka. Yaitu contoh keperluan pesta dan upacara. Kita bisa lihat ini. Jadi kalau dalam seminggu yang lalu sampai mengadakan perkawinan enggak? Ya enggak, ya kosong. Kalau melakukan perkawinan, pesta perkawinan ya ditulis. Kan begitu. Tidak semua orang. Tidak semua orang pada saat seminggu yang lalu itu melakukan itu. Jadi contoh ada di tangan, perayaan itu masih blok konsumsi ini bukan. Oh, dari blok 2 keperluan pesta dan kepada ini blok tadi kan blok di atas tadi. Iya. Nah ini juga ada ini ya, pakaian, alas kaki dan bentuk kepala. Ini blok C tadi isinya apa? Kalau kita kan disurvei juga tuh ya, pakaian, celana, sabun dan lain-lain. Di sini juga ada ada seragam, kemeja, jaket, sarung, celana. Kemudian di sini juga alas kaki, sepatu, sandal, topi, kopiah, kerudung, sana, ikat pinggang itu. Iya. Disurvei semua. Kemudian itu juga ini kan ada blok E itu tentang pajak pungutan dan asuransi.
Nah ini ada, kamu bayar pajak bumi dan bangunan enggak minggu kemarin, bayar RT enggak, asuransi kesehatan bayar enggak. Nah ini asuransi kesehatan meliputi asuransi kematian, kecelakaan, mobil, rumah dan sebagainya. Tapi di sini tidak dihitung tentang jaminan pensiun, iurannya, BPJS kesehatan kan nggak ada di sini, nggak ada. Makanya jaminan sosial tidak dihitung. Di sini yang dihitung itu asuransinya, asuransi kesehatan. Kemudian barang tahan lama ini kita itu kan ada namanya mebel-mebel itu. Kalau di PP 8 Peraturan Menteri 18 itu yang KHL tadi kan kita juga ada empat berapa, hari berapa, pisau berapa, itu kan itu mebel itu meja, kursi, tempat tidur, terus mesin, lemari es punya atau enggak, kipas angin ada atau enggak, takutnya berapa. Ini ada namanya blok-blok besar. Terus biaya transport ini yang tadi saya sampaikan, biaya transport itu sebenarnya kalau kita kan khusus untuk transportasi kerja kan. Kalau di sini tidak, transportasi darat meliputi biaya naik beca, naik ojek, naik taksi, mikrolet, bus, kereta api, sewa mobil dan sebagainya. Ini kan tidak spesifik transportasi kerja, ini umum. Transportasi pokoknya jalan ke kemarin sampai naik ojek. Nah tadi kan dari rumah ke terminal naik ojek dari terminal ke mana ke kawasan industri naik bis kemudian naik, habis itu naik angkutan ojek lagi ke di sini nulisnya berapa kan begitu kan nggak spesifik. Ini ada transportasi udara, naik pesawat, semua disurvei. Kemudian liburan juga disurvei, rekreasi nah itu juga disurvei. Rekreasinya menonton bioskop, kamu langganan TV kabel lah atau rekreasi lain yang begitu. Jadi ini adalah blok-blok besar yang nanti akan menjadi sebuah kesimpulan. Jadi kita bisa lihat contoh transportasi. Nanti ingat tuh transportasi, akomodasi dan jasa. Ini kan masuk blok tentang pengeluaran barang bukan makanan selama sebulan ini masuk biaya transportasi. Nanti kita akan lihat sebenarnya logis nggak? Kita akan melihat blok-blok besar itu tadi yang menjadi dasar acuan kawan-kawan ini untuk melihat bahwasanya hasil blok-blok besar itu tadi masuk ke mana sih kan begitu berarti masuknya nanti ke kebutuhan pengeluaran per kapita ya kelihatan kita share ke kawan-kawan ini. Nah ini dari blok-blok besar tadi itu yang kecil-kecil tadi itu kita akan mensamerikan. Ini punyanya Mojokerto. Mas Henry punyanya Mojokerto. Ini adalah rata-rata pengeluaran kapita sebulan menurut komunitas kelompok pengeluaran rupiah ini. Jadi ada non makanan dan makanan dan gitu. Ini apa saja? Padi, umbi, ikan, jagung, rokok, tembakau, perumahan dan fasilitas rumah tangga, aneka barang jasa, barang tahan lama, pajak, keperluan pesta. Ini masuk blok-blok tadi itu. Yang transportasi masuk mana? Mereka masuk aneka barang dan jasa. Berapa nilainya? 152.000 kira-kira. Transport kerja di Mojokerto itu sebulan. Toh ya, kita hitung. Rumah saya di kota Mojokerto. Di terminal kan di sana. Dari rumah ke terminal kita enggak ngocek 5.000. Ngocek 5.000. Kemudian naik bis ini itu anggap 8.000 sampai Ngoro. Berarti 13.000. Kemudian naik ojek dari 5.000 berarti dari pangkalan bis sama berarti 18 itu sekali jalan berangkat berarti PP berapa?
36.000 ya, itu satu kali zakat. Berarti kerja itu dalam berapa hari, anggap 1 bulan itu 20 lah. 20 berarti 20 kali 36 berarti 72, 720. Nah, itu kok ditulis 150 harus. Ini pakai standar. Jalan kaki sebenarnya. ya kan gitu aja. Kan logika tuh. Ya, ya, betul ini masuk ya. Ya, itu lagi ya. Tadi jalan 18. Ya. Berarti Ini contohnya ini bukan dia sendiri ya. ya. Dia tinggal di Mojokerto kota. Kota terus kerjanya di kawasan industri Ngoro. Jadi dari Mojokerto Dari rumah ke terminal. naik ojek Naik ojek 5.000 ya dari rumah ke terminal. Dari rumah ke terminal Mojokerto 5.000. Dari terminal Mojokerto ke kawasan industri Ngoro 8.000. enggak 8.000 ya. Bis kuning. Bis kuning 13.000. Karena dari kawasan industri tidak boleh masuk, kita harus ojek 5.000. Berarti dari rumah sampai ke depan perusahaan itu butuh biaya 18.000. Sekali jalan berangkat tuh 18.000. Nah, apa nggak pulang? Kan begitu. Pulang gitu. Ini sama dari pabrik ke kawasan industri luar itu 5.000. Naik angkutan lagi ke terminal 8.000. 8.000. Terminal ke rumah 5.000. Berarti 18.000. Berarti 18.000 36.000. Coba kita hitung. Ya. 36.000 dikatakan rata-rata hari kerja itu 21 hari. Ya. 36.000. 36.000 kali 20 itu mana saya coba dikalikan dikalikan 21 750. Loh, 750.000 dan di BPS Data lagi di sampel yang di BPS ini munculnya 152. Kita lihat dulu dia masuknya kemana. Ya tadi biaya transportasi, akomodasi, ini dia masuk blok apa? Dia masuk blok apa? Nah, masuk aneka barang dan jasa. Aneka barang dan jasa. Kita barang dan jasa. Aneka barang dan jasa. Berapa aneka barang dan jasa? 152. Jadi dari satu komponen itu aja 756 dijadikan 152. Tombol 600.000. Bahasanya transport ini ada 30% dari nilai upah minimum. Kalau dari transport ini saja kita sudah kehilangan banyak pengurangan, maka jangan berharap upah minimumnya atau hasilnya nanti bisa bagus atau layak. Ya, karena sudah dari logika biasa yang itu sudah. Jadi begitu. Ini sampling contoh. Satu contoh itu. Kecuali kalau pemerintah ada yang kebutuhan ke perusahaan itu ada sebutannya pribadi cita-cita. Oke, itu satu poin. Ya, jadi Satu poinnya mengurangi 30%. Jadi itu Bu yang kemudian kita akan masuk ke dalam hitungannya yang tadi. Lalu kita masuk ke dalam hitungan yang tadi bahwasanya dari beberapa hal tadi kita melakukan simulasi terhadap kabupaten kota yang mereka itu sebenarnya ada nggak sih kenaikan terhadap yang warna-warna hijau tadi. Kita tadi kan tinggal berapa tadi? Tinggal 10 kan ya? Ya, Tinggal 10 kabupaten saya warna hijau. kota ya warna hijau. Ya, yang Yang di atas kalau provinsi. Nah ini kita akan melihat tadi kabupaten kota Surabaya sudah ada mungkin kan ya. Oke.
Kabupaten Gresik nggak mungkin, Kabupaten Sidoarjo nggak mungkin. Nah ini kita lihat Kabupaten Pasuruan. Kabupaten Pasuruan tadi kan pertumbuhan ekonominya di atas dari rata-rata provinsi. Kita akan lihat Kabupaten Pasuruan. Itu UMK-nya berapa? Ya, Pasuruan UMK-nya 4.290. 4290. Ya. Kemudian tadi berdasarkan data BPS pengeluaran per kapitanya rata-rata 1.014.000. Ya. Kemudian 3,54 ini jumlah anggota rumah tangga. Ya. Kemudian 1,21 ini adalah jumlah anggota rumah tangga yang bekerja. Jadi kita tinggal ini dikalikan ini Ya. dibagi ini. Itu Nanti ketemu namanya batas atas. Kita masuk BA, batas atas. Berapa hasilnya dari yang diperkalikan? Ya. Nah, Hasilnya 3 juta. 2.966.000. Berarti nilai batas atasnya sudah dilebihi oleh UMK UMK-nya saja sudah melebihi batas atas. Ya, berarti ya nggak naik. Ya nggak naik. kan berarti kan Sesuai aturan itu rumusnya nggak naik. Karena sudah melebihi batas atas. Keseluruhan yo. Sampai menurut rumus pidana di babak 1 boleh menang. Babak 2 babak atas jauh banget melebihi. Kalau sampai diam saja makanya Ya mesti naik kan. Ya. Apabila batas atasnya sudah dilebihi maka yang direkomendasikan adalah upah minimum yang sama dengan sekarang gitu tadi. Ya. Out tadi loh. Ya. Sama pemerintah tadi ya. Berarti nggak naik. Oke, babak 2 dapat sampai. Kemudian kita lihat Kabupaten Mojokerto. Mojokerto sekarang. Ayo Mojokerto. Saat ini UMK-nya 4.279. 4.279. Kemudian ini adalah konsumsi per kapitanya 7.200. Kemudian jumlah anggota banyak 3,66 dibagi dengan jumlah anggota yang bekerja. Nilainya 3.176.000. Kalau kita geser, dia sekarang sudah 4.274. Jadi Mojokerto artinya di babak kedua ini KO juga harus dibaca. Berarti dari rumusan yang ada ini, tadi kan tinggal 10 kabupaten kota. Ya, sekarang sudah hilang dengan rumusan atas. Ya sudah. Nanti tinggal 8 kemungkinan dia bodoh. Ya kita nggak tahu ya. Kita akan coba tes. Kita tadi yang coba untuk kita buat kan Kota Malang dan Kabupaten Malang. Ya itu kan hijau tadi. Hijau. Jadi dia sama seperti Mojokerto dan Pasuruan, dia hijau. Apakah kita buktikan batas atas batas bawahnya bagaimana? Yang luar dari satu ya. Luar dari satu. Luar kita lihat. Terus nanti kan luar dari satu. Kita lihat Kabupaten Malang. Kabupaten Malang itu saat ini Kabupaten Malang 3.068.000. Kota Malangnya 2,9. Kemudian kebutuhan per kapitanya, pengeluaran per kapitanya Malang itu 9,54 dan 1.700.000 itu. Ini anggota rumah tangga, ini anggota rumah tangga yang bekerja. Ini perkaliannya BA-nya. Berarti nilai BA-nya 3.080. berarti masih lebih tinggi, masih batas atas. Berarti boleh ditentukan. Jadi boleh ditentukan UMK. Nah jadi kan 68 yang sekarang UMK-nya 368. Kalau menurut rumus maka 388. Berarti masih bisa naik. Itu pun kenaikannya berapa? Kelebihan. Prediksi. Kemudian bagaimana dengan Kota Malang? Malang itu UMK-nya 2,9. Tapi batas atasnya tinggi Bu, 4,4. Berarti kan Malang itu
berarti masih bisa ditentukan UMK karena nilai UMK-nya sekarang masih di bawahnya batas atas. Kan tadi diminta yo lebih iso yo nilai di bawahnya batas atas yo bisa ditingkatkan Mas, ya. Tapi lek wis dhuwure yo wis gak ya kayak Tapi berarti babak 1 lolos, babak 2 lolos ya sekarang tiga ya. Seperti yang kita sampaikan tadi, Jawa Timur itu pertumbuhan ekonomi dan inflasinya ternyata masih tinggi inflasi. Berarti kalau menggunakan rumusnya Max PE dalam koma inflasi, maka itu kan inflasi. Nilai inflasinya berapa? 1,92. Berarti kita tinggal memakai rumus tadi, memasukkan, akhirnya muncullah berapa sih sebenarnya dengan tambahan inflasi yang 1,92 tadi, dimasukkan rumus-rumus yang dibuat oleh pemerintah itu, UMK-nya 3,68 ini jadi berapa sih sebenarnya? Itu ya. Dan kita masukkan ini batas atas tadi, ya, ini batas bawah, ini inflasinya. Ya, ini kita rumuskan sesuai dengan rumus pemerintah. Ini BA dibagi UM, BA dibagi ini, akhirnya muncul rumus. Ini ternyata naiknya hanya 768.000. Berarti nilainya UMK adalah 3066 tadi, ya, ditambah ini jadinya 3069. Hanya naik 768 rupiah. Kabupaten. aku kaget. Ini dua kan ternyata rupiah. 768 rupiah. Rupiah ya malah. Boleh senang tapi nilainya 768 rupiah. Oke. Itu oleh OTOT oleh. Ya, berikutnya kita akan melihat yang Kabupaten Malang, Kota Malang ya. Ini Kota Malang sudah kita lihat, ini rumusnya Kota Malang. Kota Malang naik berapa? Naik 37.000 rupiah. Nah, jadi UMK-nya jadi 3 juta rupiah. Ini kan 2,9 ya. Ya, Malang tadi 2,9 ya, 2,97 ini Malang ini ditambah 30 ya, tambah 37.000. Ini rumusnya panjang tapi ternyata ya hasilnya kecil. Nah, ini 37.000. Ini Malang tadi. Yang Kota Malang tinggal tambah 37.000, jadinya UMK-nya hanya 7.000. Iya. Padahal batas atasnya tadi berapa? 4,4 juta. Jadi kalau kita mengambil kesimpulan untuk mencapai upah layak, Untuk mencapai 4,4 juta. 4,4 juta ini batas atas. Batas atasnya berarti 4,41 juta. Untuk mencapai batas atas saja, untuk waktu berapa lama ini? Ya, begitu kan perjalanannya. Ya, ini kan berapa? Naiknya per tahun sekitar 37.000. Berarti dari UMK-nya yang sudah ada, mari kita mencoba kira-kira berapa lama sih waktu yang dibutuhkan untuk mencapai untuk upah layak untuk yang Kota Malang tadi kan? Berapa lama sih waktu yang dibutuhkan untuk Kota Malang untuk mencapai sekarang Kota Malang untuk mencapai nilai yang layak? Tadi batas atasnya kan selisihnya berarti kan 4.400.000 dikurangi 3 juta, berarti 1,4 juta. 1,4 juta. Kalau 1,4 juta ini apa yang namanya 1,4 juta ini menjadi batas atas, ya, berarti dengan kenaikan yang hanya 37.000 per tahun, ya, maka dibutuhkan waktu 38 tahun. 38 tahun lagi itu baru batas atas 4,4 juta. Kalau sekarang 2021 38 tahun lagi berarti 2059. 2059.
Jadi dengan rumusan ini untuk sampai mendapatkan upah batas atas layak 4,4 juta 2058 baru bisa mendapatkan pelanggan makan. Ya, berarti kan ini apa ya? Berarti tidak ada keinginan sedikit itu dari pemerintah itu untuk mendekati lah minimal ke upah layak kan begitu, atau mepet ke batas atas lah. Ini rasa batas atasnya 4,4, yang minimal Kota Malang itu 4,3 lah, 4,35 lah, kan begitu. Ya. Kan ini enggak, ternyata hanya jadi 3 juta kan. Isinya masih panjang, masih 4 juta lagi. Dan kalau memakai rumusnya PP3, nah, ya itu kan itu apa fakta itu, yang pemerintah itu kan sudah kita naiknya inflasi. Yang inflasi itu kata BPS itu sebenarnya bukanlah sebuah kenaikan, Bukan kenaikan, tapi hanya menyesuaikan. aja. Ternyata untuk mencapai ya 38. gitu Bung. Ya. Itu jadi penjelasannya panjang. Tapi sebenarnya kalau kita simpulkan itu sebenarnya intinya itu pemerintah nggak mau jauh dari cita-cita founding father. Iya, padahal itu yang founding father itu yang apa ya dikumpulkan itu Iya, keturunan father, tapi ternyata ya, hasilnya tidak jauh dari apa yang digambarkan. iya, jauh dari kan cita-cita founding father itu ditulis dalam Undang-Undang Dasar. bahwasanya apa kita itu berhak atas penghidupan yang layak untuk kemanusiaan, itu ditulis di undang-undang. Kemudian diterjemahkan dalam, kalau undang-undang dasar itu kan diterjemahkan dalam undang-undang.